Selamat malam, selamat datang kembali di channel Hanafi Ruby Bonsai. Kali ini di depan saya sudah ada pohon bougainville. Ini adalah bougainville jenis Singapura. Sebelum saya mengonsep menggambarkan sketsa bougainville ini ke depannya gimana, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang karakter dari bougainville Singapura ini. Kalau dibandingkan dengan bougainville lokal, ukuran daunnya bougainville Singapura ini lebih kecil kalau dibandingkan dengan Singapura lokal ini. Nah, ini di tangan kanan saya ada salah satu contoh daun bougainville lokal, begitu besar. Dan ini adalah contoh dari daun bougainville Singapura. Nah, perbandingan ukuran ini sangat jauh sekali, sangat besar dan kecil. Nah, maka dari itu pilihan primadona bagi para bonsai adalah bougainville Singapura. Di samping dia memiliki daun yang kecil, tapi juga sangat rapat daunnya dan berbunga lebat, dan juga tahan dengan hama, dan sifat lainnya, karakter lainnya di samping bunganya itu lebat, lebih lebat, daunnya bunganya lebih lebat, daunnya lebih kecil, dia itu berduri itu pendek dibandingkan dengan bougainville lokal. Kalau bougainville lokal itu durinya agak panjang, tapi ini bougainville Singapura ini durinya lebih pendek, rajin berbunga, berduri pendek, daunnya rapat, dan juga pertumbuhannya sangat cepat sekali. Nah, pertumbuhannya cepat ini teman-teman di daerah sini, khususnya Indonesia, itu juga sudah banyak membudidayakan bougainville jenis Singapura ini. Ini kita potong, kita tancapkan, cara setek itu 80% hidup, asalkan setek itu kita tanam di tempat yang teduh. Kalau nanti sudah setekannya sudah benar-benar hidup, baru diletakkan di sinar matahari atau di tempat terbuka, harus full sun, karena ini jenis bougainville ini suka dengan cuaca panas. Semakin dia itu kena sinar matahari full, dia akan lebih maksimal. Dan ini juga adalah salah satu bonsai berbunga yang sangat disukai sekali di kalangan para ibu-ibu. Kalau ada berbunga, bunganya lebat, otomatis para ibu-ibu sangat suka sekali. Dan bagaimana tips kita cara membuat bougainville Singapura ini tampil dengan bunga yang sangat lebat? Nah, ini pengalaman saya dan juga pengalaman teman-teman di sini untuk membuat ataupun memunculkan bunga yang sangat lebat. Itu tips kita dari kita adalah ketika dahannya itu sudah maksimal, terus rantingnya juga maksimal, dan keadaannya itu sudah tua dalam artian rantingnya tua, daunnya tua. Nah, itu ketika pas keadaan tua tersebut kita pupuk dengan NPK Mutiara. Perbandingannya adalah N-nya 1, PK-nya P1, dan K-nya 1. NPK tersebut diaplikasikan dengan air 1 liter air
dicampur dengan 1 sendok NPK. Kita oplos, kita aduk rata, terus kita tuangkan air aplikasian NPK tersebut. Kalau masalah ukuran atau dosis yang kita tuangkan di dalam pohon bougainville ini, kita memandang ukuran pohon. Kalau ukuran medium seperti ini cukup 3 sendok saja, 3 sendok air yang sudah dicampur NPK tadi. 3 sendok, 1 sendok, 3 sendok kita tuangkan ke 3 titik. Depan 1 sendok, samping 1 sendok, dan belakang 1 sendok. Itu adalah tips gimana caranya supaya bougainville ini berbunga sangat lebat. Oke, saya sudah menerangkan karakteristik tentang bougainville dan tips cara memaksimalkan bunga bougainville supaya tampil bunga lebat. Oke, selanjutnya ini adalah pohon bougainville yang punya gerak dasar yang sudah dinamis, sudah ada setangnya ataupun cabangnya yang sangat komplit. Ini cabang pertama sudah ada dari alam, sudah ada, kita dapatkan dari cangkelan. Ini sudah ada setang pertama ataupun cabang pertama, kedua juga ada, dan sisi back atau belakang juga ada. Nah, ini di depan nanti kita buang. Nah, as utama atas ini sudah komplit sekali tunas yang tumbuh. Tinggal kita menyeleksi mana yang kita butuhkan dan mana yang kita buang. Selanjutnya ini saya mensketsa anatomi dasar dari gerak dasar bougainville ini. Ini saya akan lanjutkan sketsa saya, konsep kedepannya pohon ini dibuat seperti apa. Ini sudah ada gerakannya, patuliukan, sudah habis. Nanti kita bisa maksimalkan pohon ini di masa depannya. Ini harus kita loskan karena ini sangat vital. Cabang pertama kalau bisa harus lebih besar, lebih dominan daripada cabang-cabang lainnya. Ini kita tarik los, nah nanti kita buka cabang. Ini adalah cabang kedua, juga kita loskan karena ini masih sangat kecil, belum proporsi dengan ukuran batang yang sebesar ini. Sudah ada tumbuh tunas, kita loskan dua, ini sudah pecah dua. Bag sudah ada tuh, bag sudah saya arsir untuk bagnya. Untuk juga bag sudah ada, saya tambah arsir. Nah, untuk terusan as batang utama sudah ada tunas yang tumbuh, kita seleksi mana yang kita butuhkan. Kalau gerakannya dasar ini arah ke kanan, kita harus menggunakan tunas yang kanan yang lebih dominan besar. Nah, satu liuran aja. Ini juga ada, sudah tunas. Nah, posisi tunas tumbuh itu kalau bisa harus pada batang yang timbul, jangan sampai kita
tumbuhkan atau kita hidupkan di ketiak batang. Nah, semisal sini. Nah, ini jangan sampai. Ini sangat dipandang sangat tidak dinamis, tidak pantas. Harus batang yang tumbuh keluar kita hidupkan, nanti akan terkesan sangat apik. Ini back. Nah, ini bunga bougainville nanti ketika sedang berbunga akan sangat cantik sekali. Ini baru bougainville. Nah, inilah sedikit gambaran tentang konsep awal dari bougainville Singapura ini. Ini tidak dibutuhkan, kita potong dan kita seleksi mana yang digunakan dan mana yang kita buang. Ini kita buang karena letaknya di depan, jangan mengganggu pandangan kita. Ini kita loskan, ini kita gunakan dua saja tunas ini. Nah, konsep fungsi untuk mengiring suatu pohon bougainville ini, karakteristik dari pohon bougainville ketika kena kawat. Ketika kena kawat, dia akan pertumbuhannya lamban. Tapi bisa kita siasati, kita wiring pakai kawat, tapi kita longgarkan, jangan sampai terlalu rapat. Kita beri jarak toleransi biar kawat renggang, jangan sampai mencekik ataupun terlalu menekan.
punca semua, ini konsep awal dari pohon bougainville Singapura sudah selesai. Ini konsep sketsa saya ke depannya seperti pada pohon ini. Ini nanti pohonnya kan agak condong ke dalam. Ini nanti ketika kita ngeground ataupun kita besarkan lagi, ini kita reposisi tegakkan kayak seperti ini supaya pohonnya tegak. Nah, ini perlu pengelolaan semua. Mengapa tidak saya potong pada ujungnya? Ini karena masih pengelolaan untuk pembesaran semuanya. Oke, sudah saya jelaskan tentang sifat ataupun karakteristik dari bougainville Singapura bila dibandingkan dengan bougainville lokal. Sudah saya terangkan semuanya, dan juga tentang konsep awal juga sudah saya gambarkan pada sketsa. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat bagi semuanya, menginspirasi bagi semuanya. Mudah-mudahan selamat berkarya. Salam satu hobi, salam sehat. Assalamualaikum.